Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Kajian Hidrolis Rencana Tanggul Pengendali Banjir Sungai Batanghari, Kecamatan Bungur, Kabupaten Lampung Timur. Penulis Bagas Arya Hermuda, Didik Kuswandi, dan Andi Eka Saputra. Jurnal Ilmiah Teknik Pertanian, volume 6, nomor 3, halaman 143 sampai 214. Dosen pengampu hidrologi yaitu Dr. Insinyur Slamet Budiono MSI, Dr. Haja Baina Sari Dewi SWIP MP, Dr. Insinyur Gunardi Joko Winarto MSI, dan Mahya Kartikasani SWIP MSc. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfi Nur Latifah, Angkatan 2020 NPM 2014151016, jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pendahuluan. Banjir adalah kondisi di mana tidak tertampungnya air dalam saluran pembuang, palung sungai, atau terhambatnya aliran air di dalam saluran pembuang sehingga meluap mengenangi daerah sekitarnya. Banjir merupakan luapan air yang disebabkan kurangnya kapasitas penampung saluran. Sungai Batanghari adalah sungai yang berhulu di Kecamatan Trimuljo, Kabupaten Lampung Tengah, dan mengalir melalui kota metro dan 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur. Perencanaan hidrolis tanggul pengendali banjir dilakukan sebagai acuan dalam melakukan pembangunan tanggul pengendali banjir. Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk merencanakan desain hidrolis tanggul pengendali banjir berdasarkan debit banjir rencana Sungai Batanghari yang mengalir di Kecamatan Bungur, Kabupaten Lampung Timur. Metode. Yang pertama yaitu waktu dan tempat. Pelaksanaan penelitian mulai dari bulan Maret sampai dengan Agustus 2014 dan dilakukan di Sungai Batanghari, Kecamatan Trimuljo, Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu komputer dengan software pendukung seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, AutoCAD, ArcGIS 9.3, dan hardware berupa printer. Sedangkan bahan yang dibutuhkan adalah data curah hujan, peta das, dan peta situasi gambar potongan melintang dan memanjang sungai lokasi studi. Selanjutnya ada metode pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahap persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data, serta desain tanggul banjir. Seperti yang kita ketahui, pelaksanaan kegiatan terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi penyiapan dokumen administrasi untuk pengadaan data sekunder dan penyiapan alat untuk pengukuran topografi. Peralatan dan bahan yang harus disiapkan yaitu theodolite, rambu ukur, tripod, kompas, payung, catatan lapang, dan pena. Tahap selanjutnya yaitu pengumpulan data dan informasi. Pengumpulan data diperoleh dari PT Bina Buana Raya, yaitu data sekunder. Data sekunder berupa data curah hujan maksimum tahunan dari tahun 1981 sampai dengan 2010 dari 4 stasiun hujan yang berada di Das Batanghari. Selanjutnya, tahap pengolahan data dan analisis data. Analisis curah hujan wilayah dari 4 stasiun dengan menggunakan sistem polygon tracing, Campbell, Dallok, Pearson Type Tree, serta metode Nakayasu. Pada tahap analisis data, ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan. Yang pertama yaitu perhitungan curah hujan maksimum. Dilakukan dengan menggunakan metode polygon tracing, kemudian perhitungan curah hujan rancangan yang dilakukan menggunakan dua metode yaitu metode Campbell dan Pearson Type Tree. Kemudian pengujian kecocoksebaran menggunakan uji sebaran C kuadrat dan perhitungan debit banjir rencana menggunakan metode Nakayasu karena memiliki cakupan das yang besar. Berikut adalah rumus perhitungan curah hujan maksimum menggunakan metode polygon tracing.
Selanjutnya, rumus perhitungan curah hujan rancangan menggunakan metode Gumbel dan rumus perhitungan hujan rancangan menggunakan metode Log-Pearson Type Tree. Ini adalah rumus pengujian kecocokan segaran menggunakan metode C² atau X², dan rumus perhitungan debit banjir rencana menggunakan metode Nakayasu. Tahap pelaksanaan kegiatan yang keempat yaitu perencanaan dimensi tanggul. Bentuk tanggul yang dipilih adalah trapesium berdasarkan kondisi existing penampang sungai. Ada beberapa hal yang perlu dihitungkan. Yang pertama yaitu kecepatan aliran, debit banjir, jari-jari hidrolis, luas penampang sungai, dan keliling basah saluran. Hasil dan pembahasan. Perhitungan curah hujan rancangan. Curah hujan rancangan dihitung dengan metode Gumbel dan Log-Pearson Tree. Metode curah hujan rata-rata maksimum dihitung dengan perhitungan curah hujan wilayah menggunakan metode Polygon Tracing. Berikut adalah gambar peta Polygon Tracing das batang hari. Peta Polygon Tracing das digunakan untuk menentukan nilai koefisien Tracing untuk perhitungan curah hujan harian maksimum rata-rata dari keempat stasiun hujan. Perhitungan curah hujan rancangan. Analisis frekuensi dilakukan dengan dua metode yaitu Gumbel dan Log-Pearson Tree. Dari metode Gumbel diperoleh hujan rancangan dengan metode ulang 50 tahun sebesar 156,943 mm per hari dengan nilai S yaitu 20,322 dan nilai K 3,026. Dari metode Log-Pearson Type Tree diperoleh hujan rancangan dengan periode ulang 50 tahun dengan nilai S yaitu 0,0860 dan CS 0,7443. Syarat penggunaan suatu metode distribusi berdasarkan nilai CS dan CK. Uji keselarasan sebaran C². Uji C² Gumbel. Pembagian jumlah kelas sebanyak 6 kelas dan nilai C² atau X² yang diperoleh yaitu 4,809. Metode C² Log-Pearson Tree, nilai C² atau X² yang diperoleh yaitu 6,149 dan derajat kebebasan dk yaitu 4. Berdasarkan perhitungan dari kedua metode, nilai X² metode Gumbel lebih besar dari nilai kritis X² CR Log-Pearson Tree sehingga tingkat kepercayaan kecil. Perhitungan debit banjir. Hasil perhitungan debit banjir dengan metode Nakayasu sebagai berikut. Waktu konsentrasi PG yaitu 5,71 jam. Satuan waktu dari curah hujan TR yaitu 4,28 jam. Satuan waktu dari curah hujan PT yaitu 9,13 jam. Dan waktu dari puncak hidrograf banjir sampai 0,3 detik puncak banjir atau T 0,3 yaitu 11,41 jam. Koefisien pengalian C untuk das Sungai Batanghari berdasarkan penggunaan lahan pada tabel 4. Grafik antara waktu dan debit banjir berdasarkan metode hidrograf satuan sintetik Nakayasu untuk periode ulang 50 tahun dapat dilihat pada gambar 2. Dimensi sungai existing. Dimensi existing dibutuhkan sebagai perbandingan antara kapasitas debit yang dapat ditampung pada dimensi existing sungai dengan debit banjir yang telah direncanakan. Dimensi tanggul rencana. Perhitungan tanggul dilakukan dengan metode coba-coba trial and error. Hasil perhitungan dimensi tanggul yaitu luas penampang aliran A yaitu 273.000 meter persegi, keliling basah
P yaitu 53,885 meter, jari-jari hidrolis R 5,066 meter, kecepatan aliran V yaitu 3,545 meter per sekon, dan debit aliran Q yaitu 967,856 meter kubik per sekon. Hasil perhitungan dimensi tanggul Sungai Batanghari di atas digunakan untuk merancang dimensi tanggul. Kesimpulan. Hujan rancangan periode ulang 50 tahun menggunakan metode log Pearson tree adalah 151,333 mm per hari, debit banjir puncak dengan periode ulang 50 tahun sebesar 900.338.339 meter kubik per detik, kapasitas saluran existing Sungai Batanghari sebesar 479,745 meter kubik per sekon. Hasil perhitungan dimensi tanggul rencana penampang sungai yang berbentuk trapesium adalah lebar dasar sungai atau B 35,500 meter, tinggi aliran saluran H yaitu 6,5 meter, kemiringan dasar sungai S yaitu 0,0013, kemiringan dinding tanggul sungai 1:1, kapasitas saluran Q 967,856 meter kubik per sekon, lebar tanggul yaitu 4 meter, dan tinggi jagaan atau FT yaitu 1 meter. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.